Nah, jadi untuk dashboard terbaru itu akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah bisa login ID-nya Bapak Ibu, akan terlihat seperti ini ya. Akan muncul di bagian home-nya itu dashboard-nya Bapak Ibu. Nah, dashboard ini itu membantu Bapak Ibu ya untuk tahu dari sisi em, omset Bapak Ibu di setiap bulan dan tahunnya. Jadi bisa dipilih ya di sini. Ada tahun-tahunnya, ada bulan-bulannya juga. Jadi contoh kalau aku mau lihat, oh di sini contoh di bulan September tim aku yang direct, kalau Bapak Ibu bisa melihat ya, yang di bagian sini total number of group member. Nah, total number of group member ini dilihatnya dari tim direct ya. Jadi dengan case seperti ini, user Oki Krisnadi ini dia itu memiliki 3 downline ya Bapak Ibu ya. 3 downline direct. Yang generasi 1 dia ada 3 orang. Dan di mana di sini user bernama Siliwati Wijaya itu mempunyai membernya 7 orang ya. Nah, dari grup salesnya Siliwati dia itu sudah melakukan omset 16,5 juta ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini pertanyaannya apa bedanya direct sales dan group sales ya? Nah, jadi kalau direct sales itu omset direct ya. Omset direct itu seperti pembelian pribadi menggunakan user Siliwati Wijaya ini dia melakukan pembelian direct. Kalau group sales itu downline-downline-nya Siliwati Wijaya. Jadi di sini bisa dilihat dipisah ya. Nah, di sini ada total membernya 7 dan setelah itu Teresia dan Yahya dia masih satu masing-masing di bulan September. Nah, tapi kalau kita melihat di bulan Oktober di sini ada peningkatan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada peningkatan, di Yahyanya dia ada kenaikan ya dari sisi omset, direct, grup, dan juga total membernya. Nah, ini kenapa kita memperlihatkan fitur ini Bapak Ibu? Karena ini tuh untuk Bapak Ibu tuh memanage timnya Bapak Ibu ya, terutama downline-nya Bapak Ibu yang direct gitu. Nah, di sini jadi Bapak Ibu bisa melihat performance masing-masing tim directnya Bapak Ibu yang masih butuh di di training, yang masih butuh dibantu mungkin karena dia isunya kenapa. Jadi contohnya kayak Teresia Mulyani ya, dari bulan September sampai Oktober dia tidak ada perkembangan. Nah, ini kita bisa sebagai upline yang baik ya, kita bisa mengkotakin beliau gitu, nanya kenapa, ada isu apa, ada yang bisa dibantu nggak, approach kalian udah approach klien itu udah berapa kali sebulan ini gitu. Nah, itu kita bisa bantu. Karena ujung-ujungnya grup sales eh karena untuk yang direct sales ini akan mempengaruhi omset pribadinya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena direct sales itu mengkontribusi 30%-nya dari direct sales tim itu akan mengkontribusi ke omset pribadinya Bapak Ibu. Jadi secara hitungan omset pribadi plus tim direct sales itu dikali 30% ya direct sales-nya gitu. Jadi contoh di sini tim direct sales-nya yang Oki Krisnadi itu dia mengkontribusi 7 juta. Nah, jadi akan membantu kontribusi ke omsetnya Oki Krisnadi itu 30%-nya. Jadi dia dapat sekitar dari 7 juta itu 30%-nya 2,1-an ya. Nah, plus transaksi yang dilakukan Oki Krisnadi sendiri gitu. Nah, ini ujung-ujungnya apa? Nah, ini ujung-ujungnya untuk setiap bulan, kalau Bapak Ibu sudah mempelajari marketing plan, kita tiap bulan ada namanya Champion Club Qualifier ya. Nah, jadi Champion Club Qualifier itu adalah di mana dengan minimal omset yang di-achieve oleh omset pribadi plus tim direct sales yang dikali 30% itu, kalau meng-achieve 200 juta itu kita akan masuk ke Champion Club Qualifier ya. Jadi contoh untuk akun Oki Krisnadi ini dia masih membutuhkan sekitar 163 juta lagi ya karena sementara di bulan Oktober ini dia offset pribadi plus direct sales itu baru di 37,4 juta ya. Nah, Champion Club Qualifier ini yang untuk kita memonitor ya setiap bulan kita udah achieve belum gitu. Nah, ini salah satu fiturnya. Nah, di sini juga kita mempunyai em, tanggal pendaftaran kita ya, registration date gitu. Nah, di sini bisa dilihat akun bernama Oki Krisnadi ini dia join itu di 31 Juli ya 2024.
Nah, di sini ada tulisan grace period ya. Grace period itu apa? Nah, di sini seperti kalau yang Bapak Ibu sudah sering join marketing plan atau bisnis presentasi yang di tiap malam ya yang diadakan, itu tuh selalu disosialisasikan bahwa setelah 3 bulan join akan ada namanya tutup poin ya. Nah, tutup poin itu bervariasi tergantung dari pangkatnya gitu. Dari copper sampai ke diamond itu beda. Dari 500.000 terus naik-naik terus sampai ke diamond ya. Diamond estimasi di sekitar 3 jutaan. Nah, di sini em, tutup poinnya ini tanggal tanggal dimulainya itu setelah grace period selesai ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk akun Oki Krisnadi ini dia harus memulai untuk tutup poin itu dimulai dari besok ya. Jadi di bulan depan dia udah untuk mendapatkan cashback referral sama komisi leadership itu dia harus ada tutup poin. Tutup poinnya itu antara melakukan pembelian transaksi untuk pembelian personal, untuk perhiasan, atau dia mengundang satu member untuk join. Nah, di sana dia bisa dapat komisi cashback referral dan komisi leadership-nya. Gitu. Nah, setelah itu kita juga ada fitur omset per bulan ya. Jadi di sini bisa dilihat ya bahwa akun Oki Krisnadi dia di bulan Juli nih bisa memonitor omsetnya dia sekitar 99,3 juta. Udah gitu di bulan Oktobernya dia 35,3 juta ya. Nah, di sini bisa dilihat secara grafik penjualannya. Jadi ini untuk kita memonitor juga ya. Oh, aku sama tim aku tuh makin berkembang atau omsetnya makin menurun gitu. Nah, di sini juga Bapak Ibu kelebihan untuk total fitur yang ini ya. Kita juga bisa tahu ya total member group kita itu ada berapa banyak gitu. Kalau semakin banyak dan ini kan kaki directnya Bapak Ibu ya. Ini juga bisa memonitor kalau udah makin banyak kan Bapak Ibu ada komisi-komisi seperti Mega Reward ya. Yang kalau setiap kakinya, contoh Siliwati, Teresia sama Yaya ini udah 4.000, 4.000, 4.000, Bapak Ibu bisa mendapatkan reward mobil ya. Kalau untuk direct eh, lainnya, tim directnya itu sudah 4.000, 4.000, 4.000 ya. Jadi contoh seperti ini untuk memonitor jumlah member kita Bapak Ibu. Nah, jadi itu salah satu fitur-fitur untuk dashboardnya kita. Nah, jadi kita lanjut lagi ya. Di sini banyak ada juga pertanyaan ya dari para member yang baru join terutama. Grup WhatsApp-nya, grup Telegram-nya, sosial medianya, atau YouTube-nya tuh di mana gitu. Nah, ini sudah bisa diakses di dashboard Bapak Ibu ya. Di member area-nya tinggal dipencet aja, ini ikon masing-masing langsung masuk ke sosial media yang sesuai ikon tersebut Bapak Ibu. Agar bisa selalu terupdate info-info terbaru dan juga training-training dan meeting terbaru Bapak Ibu. Nah, ini cukup penting ya untuk mendorong downline-nya Bapak Ibu ya yang sudah join untuk ikut dan memfollow sosial media kita dan grup-grupnya yang sudah kita punya ya yang official Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita lanjut ya. Kita ke akun. Nah, kalau fitur akun ini layaknya kita mau mengubah detail ya. Mengubah detail, mengubah personal information, alamat, di sini semuanya ada ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang pertama ya muncul di sini My Account itu kita punya referral link ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu di sini yang mengcopy referral link ini dan dikirim ke calon klien untuk join, ntar saat dipencet ini dikasih ke calon kliennya dan saat mereka memencet linknya, ntar itu mereka langsung masuk ke sign up ya, yang registrasi di awal. Nah, registrasi di awalnya langsung muncul user ID-nya Bapak Ibu. Langsung muncul user ID-nya Bapak Ibu sebagai pengundangnya gitu. Nah, jadi ini gunanya untuk my account-nya ya. Jadi mereka tinggal isi-isi aja kontaknya, KTP-nya, bank rekeningnya, tetapi ini sudah langsung muncul user ID-nya gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini untuk mengganti personal information ya. Jadi contoh di sini.
Aku mau mengganti namanya misalkan gitu. Itu bisa gendernya mau wanita, mau pria bisa gitu. Atau mobile phone dan alamat address ya. Nah, di sini Bapak Ibu jangan lupa kalau Bapak Ibu sudah mengisi data informasinya, jangan langsung pindah ke fitur lain. Bapak Ibu harus pencet save ya. Ini memastikan agar data yang Bapak Ibu ubah itu di-save di data kita gitu. Jadi contohnya seperti ini. Nah, setelah muncul update berhasil, nah artinya Bapak Ibu sudah terekap, terdokumentasi di data kita gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Dan juga untuk password ya. Password juga sama. Bapak Ibu kalau mau ganti password yang lama sama password yang baru. Nah, kalau yang password yang lama ini kebanyakan member itu kebanyakan melakukan ini saat mereka baru join. Saat baru join mereka itu akan dikirim di email mereka itu password yang template saat join ya, yang cukup panjang ya. Nah, Bapak Ibu itu bisa copy emailnya dari email yang saat registrasi, copy all passwordnya di sini, tinggal dipaste, udah gitu Bapak Ibu tinggal ganti password baru sesuai preferensi password baru Bapak Ibu. Nah, untuk password baru itu tidak ada limitasi ya untuk kata besar, kata kecil, angka atau tanda seru dan lain-lain. Dan minimal katanya juga sebetulnya tidak ada sebelum kita terapkan gitu. Jadi kasarnya kalau mau cuma ganti 2 kata juga nggak apa-apa gitu. Nah, tapi untuk keamanan lebih baik yang sifatnya kuat ya. Jadi ada huruf besarnya, huruf kecilnya, ada angkanya gitu. Nah, jadi seperti itu. Namun untuk bank account information di sini tidak bisa diubah ya Bapak Ibu ya, karena ini sifatnya cukup confidential gitu. Case-nya contohnya takutnya um, upline kita itu mempunyai user ID dan password kita ya contohnya gitu. Tiba-tiba dia mau mengganti gitu pas ngelihat omset downline-nya gede gitu kan, itu kan jadi sesuatu isu ya. Jadi sehingga untuk perubahan bank account itu perlu dilakukan verifikasi dengan cara manual, kontak tim CS kita dan memberikan KTP juga dan memberikan alasannya kenapa mau diganti ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau nomor CS-nya di mana? Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini ada buletan ya, tulisan CS. Nah, ini bisa dipencet, itu langsung masuk ke WhatsApp-nya customer service kita. Gitu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini untuk alamat, kita bisa menambahkan alamat baru agar bisa di-save. Nah, setelah itu kita juga punya kartu privilege ya. Nah, jadi kartu privilege ini tuh gunanya apa? Nah, bagi Bapak Ibu yang belum tahu atau lainnya belum memberitahu, kita itu untuk privilege card itu bisa digunakan di toko gadaiku ya. Jadi ini tuh bisa mendapatkan rate spesial khusus untuk member Momapan, Bapak Ibu. Nah, privilege card ini saat soft launching ya sudah sempat dipresentasikan oleh tim gadaiku agar Bapak Ibu itu bisa mendapatkan rate khusus ya untuk fitur-fitur di mereka gitu seperti ingin menggadaikan perhiasan emas atau mau cicilan emas gitu. Itu juga bisa menggunakan kartu ini sebagai member Momapan mendapatkan rate yang khusus ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Sebelum aku lanjut, aku melihat di sini ada beberapa pertanyaan ya dari Bu Inge. Pak, kalau tutup poin 3 bulan ya, kalau nggak dapat member satu gimana? Nah, kalau tutup poinnya nggak dapat member ya, nggak bisa rekrut, itu artinya harus beli, bisa tutup poinnya beli pakai perhiasan, Bu Inge. Nah, jadi tutup poinnya mungkin Bu Inge belum punya giwang kita atau belum punya cincin yang uh, yang anxiety gitu nah ya. Bu Inge bisa tutup poinnya pakai itu gitu. Jadi asalkan ada transaksi, nah Bu Inge itu bisa dapat poin ya. Atau enggak kalau nggak bisa, kalau nggak mau beli, Ibu Inge harus bisa rekrut 1 orang gitu. Nah, intinya untuk tutup poin itu agar bisa mendapatkan cashback referral dan leadership ya untuk komisinya gitu. Tetapi kalau tidak tutup poin untuk cashback referral sama komisi leadershipnya itu nggak akan dapat ya. Nah, jadi seperti itu. Setelah grace period ya. Nah, aku lanjut. Bu Asrifai, mengubah bank account nggak bisa, Pak ya? Bisa, tapi harus manual dan
perlu melampirkan alasannya kenapa, verifikasi KTP, dan juga apakah namanya, terutama kalau namanya berbeda ya, bank account dan nama usernya gitu. Perubahan itu memerlukan eh, justifikasi gitu, kenapa nama account bank accountnya mau diubah gitu. Dan kita ada template-nya sih. Nah, Bu Asrifain bertanya lagi, berapa nilai transaksi jika nggak dapat member dalam 3 bulan? Jadi nilai transaksinya jika nggak dapat member dalam 3 bulan. Sebetulnya untuk nilai transaksinya itu tergantung. Jadi maksudnya dimaksud itu nilai transaksi tutup poin ya, yang aku tangkap di sini. Kalau nggak dapat member setelah, oh iya Pak, sorry Pak Asrifai. Jadi intinya tutup poin itu biaya tutup poinnya tergantung pangkat ya. Jadi contohnya Pak Asrifai itu pangkatnya koper gitu. Tutup poinnya hanya memerlukan di 500.000 saja gitu. Um, dan itu dihitungnya di bulan, jadi tidak dihitung dalam 3 bulan gitu. Jadi kalau 3 bulan itu eh, namanya grace period ya. Jadi dalam 3 bulan saat Pak Asrifai itu join, contoh di bulan Oktober ini Pak Asrifai join nih. Nah Pak Asrifai nggak perlu tutup poin sampai 3 bulan berikutnya gitu. Setelah 3 bulan berikutnya baru memerlukan antara rekrut 1 orang atau ini apa namanya melakukan transaksi ya, tergantung pangkatnya. Nah, tutup poin 500.000 bisa dapat apa? Nah, jadi untuk tutup poin 500.000, kita ini masih develop ya. Jadi sementara kalau untuk produk kita ya, kita yang paling murah itu Giwang ya. Giwang itu sementara itu di sekitar 1,6-an ya. Nah, tapi entar kita lagi develop, Bapak Ibu. Eh, Kemungkinan di Desember kita ada produknya yang jenisnya itu 1 juta ke bawah ya biaya untuk produknya gitu. Pak Henry boleh bertanya? Halo ya Pak Bujono. Ya, jadi tadi Bapak sebutkan yang Pak Ok, grace periodnya kan jatuh tempo di 31 Oktober ya. Betul. Nah, ini tenggat waktu untuk kita melakukan top up, ini dikasih waktu sampai akhir November atau gimana, Pak? Betul. Jadi dia dimulai tutup poinnya itu di bulan November, Pak. Ya, 1 November sampai 30 November ya, Pak ya. Betul. Karena Oke. kalau hitungan cashback referral kan yang kalau tutup poin itu akan berhubungannya dengan ini cashback referral dan leadership yang di mana itu dihitungnya juga di akhir bulan, Pak. Oh ya, baik-baik. Jadi Hmm. share clear. Yang kedua, mengenai profile tadi, Pak. Coba yang ada ID. Nah, personal information ya, Pak ya. Itu kan Mm-mm. di space apa gambar orang ya, Pak ya. Itu bisa diganti foto kita gitu apa? Gimana, Pak? Bisa nggak? Sementara sih belum bisa diganti. Belum bisa Jadi, ya. Saya udah coba mau ganti, ternyata diklik nggak ada respon. oh iya, nggak bisa diganti Pak. Jadi sebetulnya ke depannya ini mungkin akan diganti dengan kalau udah Hah? menjadi ini ya, kita kan punya yang namanya komisi komisi title ya, yang udah jadi Golden Boy, Oh, Golden ya. Girl, Golden Prince. Nah itu rencananya mau diubahnya lebih ke sana sih. Jadi ntar Eh, kayak le- ya, title-nya gitu. Hmm. level member ya, Pak ya. Lebih ke itu. Iya, Oke, kalau misalnya nih Pak Oki kan sudah diamond. Nah, yang apa terdisplay di situ nanti logo diamondnya gitu ya Pak ya. betul rencananya seperti itu. Rencana begitu ya. Oke, karena ini ya saya punya pengalaman di bisnis sebelumnya. Kalau ini bisa apa kita attach foto kita akan lebih keren lagi gitu loh Pak. Oh iya Pak, terima Ya, kasih masukannya. ya. Jadi nggak blank begini Pak. Kalau dilihat kan enak ya kalau ada foto kita atau level level member kita gitu boleh juga sih. Boleh Ya Pak ini Pak. Ya Budiono, masukkan aja nanti Pak Henry. masukannya. Ya baik Pak. Iya, Terima kasih Pak Henry. sama-sama Pak Budiono.
Baik, ini aku lanjut ke sesi pertanyaan bentar ya. Di sini sebetulnya ada yang bertanya ya. Dan setelah 3 bulan, apakah harus belanja terus? Nah, yang tadi menjawab pertanyaan yang di kolom atas chat ya. Jadi kalau setelah grace period 3 bulan, member, apakah mereka perlu belanja? Tidak perlu, asalkan merekrut 1 orang gitu. Nah, jadi sebetulnya dari perusahaan itu melihat kayak kita layaknya mau melakukan usaha bisnis ya, pasti kita harus melakukan sales gitu ya. At least di 1 bulan itu kita antara kita bisa make sales, closing. Nah, jadi intinya kalau tidak bisa itu dilakukan, ya baru membeli perhiasan emas, yang dimana perhiasan emas juga sebetulnya kan harganya lagi naik terus gitu. Jadi hitung-hitung kayak menabung juga gitu kita. Untuk di sini kita mau member kita tuh mempunyai habit menabung emas ya gitu. Nah, juga terima kasih masukannya untuk produk gelang ya. Betul, jadi kita sebetulnya lagi develop juga ya untuk produk gelang eh, untuk emas putih ya. Nah, untuk emas putih ini kita masih mungkin di tahun depan ya kalau emas putih ini. Karena sementara kita masih fokusnya ke warna yang emas. Tara. Terima kasih masukannya Bapak Ibu. Baik, aku lanjut. Nah, jadi di sini kita lanjut ke My Order ya, Bapak Ibu. Nah, My Order ini saat Bapak Ibu melakukan transaksi baru, di sini akan ada muncul tanggalnya, transaksinya, dan statusnya ya. Jadi di sini dikarenakan em, Oki belum melakukan transaksi, di sini kita bisa contoh ya simulasi kita melakukan pembelian Bapak Ibu. Contoh kita memilih produk ya. Di sini produk nikah juga sudah muncul semua ya, yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita langsung simulasi aja produk yang terbaru, yaitu yang Crystal Collection ya. Nah, di sini eh, Bapak Ibu bisa melihat ya, bahwa sekarang itu yang two in one ini tuh dijualnya secara terpisah ya. Nah, kenapa terpisah? Karena di sini Bapak Ibu udah bisa milih mau cincin yang mana, mau batunya yang mana gitu. Nah, di sini kalau yang ada namanya pendan aja, Purple Aqua Pendan itu belum mendapatkan cincinnya ya, seperti layaknya di foto ini gitu. Walaupun orang banyak yang bertanya ya, kalau di foto ini kenapa dapat cincin kalungnya enggak gitu. Jadi kalau di deskripsi foto sudah dijelaskan ya, kalung dan cincin hanya properti ya. Jadi yang dijual itu hanya pendannya saja gitu. Jadi contoh aku tertarik dengan yang ini. Jadi aku menambahkan ke bagian cardnya dan setelah itu aku mau cincin yang infinity ya. Nah, yang infinity ini kita contoh mau size 14 ya. Kita pencet juga bisa di sini langsung ditambahkan. Nah, di sini sudah muncul ya. Jadi untuk versi yang two in one ini yang terbaru itu Bapak Ibu memerlukan membeli terpisah ya. Jadi mau cincin yang ini dan batu yang ini gitu. Nah, ini bisa digabungkan ya seperti layaknya di foto yang tadi gitu. Nah, jadi aku udah check out, contoh aku mau pick up. Nah, ini aku check out transaksi. Nah, ini kan kita seperti masuk ke simulasi ini ya, semua pembayaran kita masuk ke area sini gitu. Em, Tentu kita membayar pakai BNI. Nah, misalkan ini sudah berhasil ya. Nah, akan muncul seperti ini ya saat kita sudah melakukan simulasi pembayarannya ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung melihat orderannya itu sudah muncul. Nah, ini tadi kita pilihnya pick up ya Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada di domisili Bandung ya, terutama untuk pick up di sini tuh jangan saat sudah bayar langsung bergegas ke tempat kita ya. Karena di sini tuh masih diproses gitu. Sedangkan tim kita juga mengurusi tiap harinya itu ratusan transaksi gitu. Jadi aku menyayangkan takutnya kalau Bapak Ibu sudah langsung beli terus pick up langsung datang ke tempat itu langsung mau ambil barang ternyata barangnya belum ready karena masih diproses gitu. Jadi yang Bapak Ibu bisa lihat itu statusnya. Entah statusnya akan berubah setelah tim packing kita itu sudah menyiapkan, entar statusnya akan berubah, bisa diambil, siap di pick up gitu.
Nah, kalau mungkin Bapak Ibu nunggu ya, oh ini aku beli di Sabtu, kenapa Senin belum belum ready barangnya? Nah, Bapak Ibu kalau masih ada penasaran seperti itu bisa langsung kontak CS kita juga ya. Kontak CS kita, kasih nomor SO-nya aja, pembeliannya, entar tanya ini udah diproses belum, estimasi kapan gitu. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk melakukan pembelian dan ordernya. Nah, kita lanjut untuk ke komisi ya. Sebelum aku lanjut, sini ada Bu Inge lagi ya. Kalau peringkat member kita lebih tinggi dari upline, gimana contoh upline copper, downline bronze, apa yang didapat Pak? Oh, Bu Inge, nah di sini mungkin Bu Inge untuk ngomongin tentang marketing itu di malam ya. Ntar di kita malam ini juga ada Pak Ferry yang membawakan, kan eh, mendiskusikan juga ya bisa ditanya kalau lebih tentang ke marketing. Udah gitu, atau nggak di Rabu ya kemarin tiap Rabu juga ada dari eh, upline-nya leader yang memapan, Pak Sugiono, dia juga biasa ngomongin tentang marketing dan bisnis plan-nya ya. Kalau peringkat member kita lebih tinggi. Iya. Dinner boleh diadakan juga Pak, agar makin komplit baik peminatnya. Iya, terima kasih Pak Asrifai suggestion-nya. Ini jadi kita baru soft launching di bulan September ya Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih sekali untuk masukan feedback-feedbacknya untuk produk. Jadi kita masih develop banyak produk baru juga Bapak Ibu. Misalkan bulan Oktober dari Taka ya, misalkan bulan Oktober tidak tutup poin, tetapi 4 bulan kemudian bisa tutup poin, apakah dibolehkan? Jadi untuk tutup poin itu setelah grace period ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah grace period ini, yang Bapak Ibu bisa lihat di member area masing-masing. Jadi contoh Oki ini tuh dia baru tutup poin itu di bulan selanjutnya. Jadi di Oktober dia masih nggak apa-apa belum tutup poin ya. Di bulan November dia baru tutup poin dan itu dilihatnya itu per bulan ya, bukan karena 3 bulan, 4 bulan atau tutup poin. Kenapa? Karena tutup poin itu mempengaruhi komisi bulanan yang dimana itu berhubungan dengan cashback referral dan komisi leadership ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk tahu lebih detailnya cashback referral dan komisi leadership itu ntar bisa join yang di marketing ya. Karena itu cukup panjang kalau aku jelaskan, ntar malah jadi ngomongin tentang marketing plan, tidak tentang website ya. Baik, jadi di sini kita ke komisi ya. Jadi di sini bisa terlihat ya, untuk di bulan Oktober 2024, untuk yang perhiasannya, Oki Krisnadi itu mendapatkan cashback ya. Di bulan Oktober ini karena Oktober masih berjalan ya, jadi belum terlihat cashback-cashback komisi dan leadershipnya ya. Jadi yang langsung dapat instan itu saat kita mensponsoring orang ya, saat kita mengundang orang langsung itu baru kita dapat yang langsung direct. Nah tetapi kalau yang cashback referral, komisi, qualified champion club itu didapatkannya di akhir bulan hitungannya gitu. Nah jadi entar baru di 1 November mungkin baru terlihat ya angka yang realnya gitu. Nah, jadi aku lanjut. Jadi di sini bisa dilihat ya, kalau untuk jaringan ya. Oh ya, ntar di sini mungkin ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya terkait yang tadi ya. Kalau member perhiasan di sini melakukan pembelian transaksi logam mulia, kenapa kok nggak kelihatan cashback-nya gitu? Nah, yang untuk cashback juga itu didapatkan di akhir bulan ya. Tetapi mungkin contoh ini udah 2 hari selanjutnya di tanggal November udah melakukan transaksi logam mulia di bulan Oktober tapi nggak dapat cashbacknya karena Bapak Ibu harus cek Bapak Ibu buka login areanya itu di perhiasan atau yang logam mulia gitu. Nah jadi kalau Bapak Ibu mau lihat yang cashback transaksi logam mulia Bapak Ibu itu bisa dilihat di sini ya. Nah jadi seperti ini gitu. Nah, di sini komisinya juga berbeda tuh Bapak Ibu. Di sini cashback. Contoh di bulan Juli, akun Oki Krisnadi dia melakukan transaksi pembelian logam mulia. Nah, cashbacknya juga didapatkannya di akun reseller ya, yang gambarnya logam mulia tadi gitu. Jadi munculnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin itu ya untuk penjelasannya ya. Jadi untuk dari sisi jaringan dan eh, sisi jaringan itu masih sama ya untuk reseller, akun reseller sama akun member ya gitu. Jadi nggak ada bedanya. Cuma yang membedakan itu komisinya gitu.
komisinya itu dibedakan. Nah, jadi contoh di sini ya, bisa dilihat bahwa akun Oki Krisnadi ya, yang memiliki 3 downline seperti yang tadi kita lihat ya di awal ya. Di sini di dashboard dia mempunyai 3 downline ya. Nah, 3 downline ini untuk cara bacanya jadi cukup simpel Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus melihat panahnya. Jadi panah di sini kita melihat akun Oki Krisnadi ini dia mempunyai 3 downline ya. Nah, downline Oki Krisnadi ini yang nggak punya panah itu artinya apa? Nah, yang nggak punya panah artinya dia itu nggak punya downline lagi gitu. Jadi Teresia Mulyani itu udah mentok gitu. Di bagian sini dia nggak punya anak lagi, nggak punya downline lagi, sehingga dia jadi tidak bisa ada panah seperti ini. Nah, di panah ini kita bisa melihat ada 2 eh, downline-nya Pak Oki mempunyai panahnya. Jadi kalau kita pencet di sini keluar lagi. Oh, ternyata Siliwati itu mempunyai downline ya, yang bernama Herlina dan Hendry Wijaya. Nah, artinya di sini Hendry Wijaya nggak punya panah juga, artinya Hendry Wijaya belum punya anak juga gitu. Nah, di sini bisa dilihat kalau Herlina dia punya lagi gitu, muncul lagi. Nah, di sini udah mentok semua ya, karena cuma dari anaknya Herlina nggak beranak lagi gitu. Nah, jadi di sini udah mentok gitu. Jadi cara bacanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk melihat jaringan dan seperti tadi pertanyaan di awal ya, kalau mau melihat user ID member kita gimana bisa ditanyakan ke upline kalau kita belum tahu atau di email. Jadi ini udah ada muncul ya dari sisi ID, sisi posisi dan sisi omsetnya juga ya, sisi omsetnya. Nah, setelah itu kita untuk penarikan ya, penarikan saldo. Nah, di sini dikarenakan em, sudah tidak ada value-nya ya, itu tidak bisa ditarik gitu. Tetapi kalau ada jumlahnya itu bisa ditarik Bapak Ibu untuk penarikan saldonya dan juga bisa dilihat dari historinya ya. Oh saya udah tarik dari kapan aja gitu. Nah di sini bisa terlihat ya untuk account ini sudah menarik di bulan sekian 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 dengan nominal sekian gitu. Nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu untuk penjelasannya fitur member area ya yang akan memudahkan apalagi untuk dashboardnya ya yang tadi aku jelaskan ya yang untuk mengachieve eh, komisi-komisi tertentu ya terutama untuk Champion Club Qualifier yang diadakan tiap bulan dan setelah itu juga total member untuk Mega Reward jadi bisa tahu jumlah member kita dari kaki mana aja orangnya gitu dan tim direct sales dan group salesnya ya kalau group sales ini akan berhubungannya dengan em, komisi title ya Bapak Ibu ya, yang kalau per kakinya bisa menghasilkan omset di bulan tersebut 2 miliar secara grup sales dan harus punya 3 kaki itu akan mendapatkan eh, ini ya, akan menjadikan Golden Boy dan setelah itu kalau menjadi Golden Prince ya harus mendapatkan 3 Golden Boy dengan omset berarti timnya itu di 6 miliar ya per timnya gitu. Nah ini untuk memonitor ya, jadi sebetulnya Bapak Ibu untuk manajemen eh, timnya Bapak Ibu